Hello semua, welcome back to our channel. So today, just like usual day, that we will discuss the question regarding about the tuple written and structured expression. Dan hari ini kita udah nyampe di skill 1 sampai 45 tepatnya. Nah, untuk hari ini spesial kita akan ngerjain soal, tepatnya 10 soal dari skill 1 sampai skill 45 menurut buku Tuple Longman Preparation. Dan dari 1 sampai 45 ini per skillnya sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa langsung cek pembahasan dan juga contoh-contoh soal yang ada di skill tersebut di video yang ada di channel ini. Oke, kita langsung aja. Teman-teman juga bisa download filenya Tuple Longman ini di deskripsi dan bisa mencoba terlebih dahulu untuk dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau misal mau lihat langsung bahasannya, it's very okay as well. So, kita langsung ke nomor pertama ya. Blank, worst phase of depression, more than 13 million Americans had no jobs. Nah, salah satu hal yang banget kita harus lakukan adalah kita harus nentuin mana subjek sama verb-nya, atau mana orang yang melakukan pelaku dan juga kata kerjanya. Kita bisa lihat di sini, worst phase of depression. Tidak ada yang bisa kita jadikan menjadi subjek. Nah, tapi setelah koma, kita bisa lihat more than 13 million Americans. Oke, lebih dari 13 juta orang Amerika. Ini kita bisa jadikan subjek dulu sementara. Had no jobs. Nah, had ini tidak mempunyai ya, had no. Berarti dia menjadi verb. Oke, had no jobs. Jadi kalau semisal kita udah punya subjek, udah punya verb, tapi kalau sebelumnya ini kayaknya kok masih ada kalimat, itu harus ada konektor dan juga subject verb juga gitu. Jadi rumusnya itu konektor subject verb, koma, subject verb, atau subject verb, konektor tanpa koma, subject verb. Oke, sekarang kita lihat ya menurut rumus yang ini. Kalau kita pilih A, itu tidak akan cocok karena kita butuh yang namanya konektor atau karena di sini udah nggak mungkin konektornya di tengah, udah nggak ada tempat lagi, berarti harusnya konektornya itu di depan kalau kita mau sebelum koma itu ada satu kalimat yang lengkap. Yang A itu tidak memenuhi syarat karena dia tidak ada konektornya. Konektor itu contohnya apa? Contohnya kayak 5W1H itu bisa dijadikan konektor atau while atau because ya, itu juga bisa dijadikan konektor. Nah, yang B, during the worst phase of depression. Nah, ini kemungkinan ya. Nah, kalau yang C, while the worst phase of depression. Nah, yang C ini tidak bisa ya, karena dia cuma ada konektornya saja. Sedangkan verb-nya itu tidak ada. Subjeknya kita bisa jadikan the worst phase of depression, tapi verb-nya yang nggak ada. Jadi yang C juga nggak bisa. Yang D itu juga pasti sangat tidak bisa. Yang benar adalah D, walaupun dia tidak memenuhi syarat yang ini, berarti memang sebelum koma itu bukan satu kalimat yang penuh, kayak gitu. Nah, jadi daripada maksain dibikin memang harus sesuai dengan kalimat, tapi pilihan A, C, sama D tidak memenuhi syarat semua, akan lebih nyambung kalau kita pilih yang B, during the worst phase of depression. Gitu. Selama fase terburuk dari depresi, bla bla bla. Ya. Oke, number 2. When reading a book, you must keep your point of view separate from the point of view in blank you are studying. When, di sini kita awali dengan konektor ya. Reading a book, oke. When reading a book, you. Nah, ini subjeknya. When, ini konektor. Ini aslinya ada subjeknya, tapi dia omit ya namanya, jadi diilangin gitu. Nah, verbnya sudah pasti reading. Oke, jadi when you are reading a book atau when we are reading a book tergantung si pembuat soalnya mau subjeknya apa. Tapi karena dia melalui omission, jadinya subjeknya dihilangkan. You must keep your point of view. You-nya jadi subjek kedua. Keep. Oke, verbnya your point of view separate from the point of view in. Nah, ini kita punya subjek lagi, subjek yang ketiga. Dan are, verb yang ketiga juga. Jadi ingat-ingat,
klausa atau kalimat itu bisa digabung jadi satu kalimat yang utuh kalau ada konektor. Ini kita udah punya konektor yang pertama, berarti kita juga butuh konektor untuk kita isi di sini. Dari A, B, C, sama D, yang mengandung konektor kira-kira yang mana? Ya, yang C sama yang D. Oke, tinggal kita pilih mana yang cocok. Yang A sama B karena dia nggak punya konektor, udah pasti salah. Itu. The materials that are. Nah, yang D salah ya, yang benar adalah C. Kenapa D salah? Karena di sini ada R, sedangkan di sini ada R juga. Nanti jadinya double ya, jadi nggak boleh double. Jadi yang paling tepat dan paling benar itu yang C. The materials that you are studying. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Speech consists of merely of sounds, but blank that follow various structural patterns. Oke, kalau semisal kita nemuin compound word seperti ini, then voice ya kalau kita bilang and, but, or, so, yet. Kalau semisal kita ingin membuat kalimat, berarti sebelumnya harus ada koma. Tapi ada kalanya kalau semisal dia itu nggak butuh koma karena dia cuma pengen menghadirkan kata benda yang entah itu sejajar atau tidak gitu. Nah, kalau di sini, but di sini bukan untuk link up atau mengkoneksikan antara dua kalimat ya, tapi untuk menunjukkan kontras gitu. Dia itu bukan merely of sounds, tapi nah berarti karena sebelumnya itu ada kata benda of sounds, berarti setelahnya juga harus kata benda juga. Oke, nah dari A, B, C, D yang menunjukkan benda, kira-kira yang mana? Oke, yang C sudah pasti salah ya. Karena apa? Di sini kita sudah lihat that follow. Nah, ini udah ada that nih konektor. Otomatis sebelumnya bisa jadi harusnya benda, kata benda gitu. Sedangkan kalau C are organized, ini kata kerja. Jadi tidak bisa ya. In organizing sound pattern. Oke, antara A, B, sama D. Benar adalah kenapa? Karena kalau kita nemuin plain voice yang untuk menunjukkan kata benda entah itu sejajar atau tidak, berarti kata benda tersebut strukturnya harus sama. Kalau sebelumnya but itu of sounds, berarti setelahnya juga harus of bla 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 kata benda gitu. Mana kata bendanya? Patterns ya. Jadi of organized sound patterns. Oke, bentuk suara yang terorganisir. Jadi ini kata benda ini kata sifatnya aja nih, organized sound-nya. Yang kita lihat adalah si bendanya, si patterns-nya ini. Yang B salah karena nggak ada off-nya, kan harus sama ya, sebelum sama sesudah konektor. Terus yang D salah karena dia memakai in. Gitu, harusnya sama, harusnya pakai off juga. Gitu. Yuk lanjut, number 4. The latest medical report indicated that the patient's temperature was near normal and their lungs were partially cleared. Oke, kira-kira kita diminta untuk memilih pilihan yang salah ya, kata yang salah gitu, harusnya bukan itu gitu loh. Jadi kalau di sini yang salah adalah kita lihat dulu subjeknya, the latest medical report. Ini subjeknya ya, report nih, laporannya indicated. Verbnya that the patient, ini konektor, the patient subjek lagi, patient temperature, patient's temperature itu subjeknya was, ini verbnya, near normal. And their lungs were partially cleared. Dari the latest sampai and itu benar ya. Salah itu adalah there. Oke. Kenapa? Karena subjeknya satu, pasien. Iya, jadi kalau kita pakai kata ganti orang there itu kurang cocok. Karena kalau there itu untuk kata ganti orang yang lebih dari satu. There itu punya mereka. Contohnya nih, we, contohnya kalimat apa ya? Bentar. Their clothes are dirty. Jadi baju mereka itu sangat kotor. Kan? Karena kita pronounnya mereka. Sedangkan di sini subjeknya itu satu, single. Subjeknya pasiennya satu. Jadinya harusnya nggak pakai their. Bisa pakai his, bisa pakai her. 5. Most oxygen atoms have 8 neutrons, but a small amount have 9 or 10. Oke, sini kira yang salah yang mana? Ya, yang C ya. Kenapa yang C?
Jadi gini, kita lihat subjeknya dulu, most of oxygen atoms. Jadi di atomsnya. Oke, dia plural. Oke. Dia plural karena ada S-nya di sini. Kalau plural, kalau ada S-nya udah pasti dia countable. Bisa dihitung. Gitu. Nah, kalau misal dia bisa dihitung, berarti menunjukkan banyak itu bisa pakai many, atau menunjukkan beberapa itu bisa pakai several gitu. Nah, amount itu untuk kata benda yang uncountable ya. Jadi it's wrong. Oke. Jadi bukan amount, bisa pakai small number. But a small number have 9 or 10. Amount itu untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. 6. When Paine expressed his belief in independence, he praised by public. Ini sudah jelas ya. Yang salah adalah C juga. Oke. Kenapa C? Karena ini kan ada by. Kalau ada by seperti ini, kemungkinan dia itu kalimatnya pasif. Apalagi setelah by itu objek ya, atau kata benda by the public. Terus sebelumnya ada verb 3. Nah, ini udah ciri-ciri permanen dia adalah pasif. Pasif itu rumusnya to be plus verb 3. To be itu bisa I'm, is, are, was, were, be, been, tergantung tensesnya. Nah, kalau di sini kita lihat sepertinya tensesnya simple past, berarti di sini harus ada to be, was. He was praised. Itu. Okay, number 7. A vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bomb explode? Oke, aku akan kasih waktu teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, atau D? Tuh, enggak? Oke ya. Jawabannya adalah D. Oke, kenapa? Kalau ada yang bilang kebalik, iya. Emang dia kebalik. Sebenarnya banyak kata yang memang harusnya dibalik antara subjek sama verb-nya. Akan tetapi di kalimat ini tidak ada yang mengharuskan dia dibalik, makanya dia salah. Kalimat atau kondisi di mana subjek sama verb itu bisa dibalik itu ada 5 ya. Yang pertama itu ketika kalimatnya itu bentuknya pertanyaan. Contohnya, what do you do? Kan do-nya dulu baru you kan. Will give you ultimate. Gimana ya? Ini deh. Soalnya bentuknya pertanyaan ya. What do you do? Nah, kamu biasanya ngapain? Nah, ini kan kata kerja dulu, baru subjeknya. Nah, ini boleh, malah harus dibalik. Ya. Yang kedua itu ketika negatif, ada kata negatif di depan, maka subjek sama verb-nya harus dibalik. Contohnya, kata negatifnya contohnya kayak only, hardly, not only, ya, yang menunjukkan kata negatif known. Oke, kita contohin kayak not only do I have to talk, but I also have to write. Nggak cuma aku harus ngomong, tapi aku juga harus nulis. Jadi ini kan ada not only ya. Jadinya si ininya harus dibalik do sama I-nya. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah menunjukkan tempat atau posisi gitu. Behind my house. Behind my house was a horse. Ini. Behind my house was a horse. Jadi di belakang rumahku itu ada kuda gitu. Behind my house was a horse. Jadi ini bisa dibalik ya karena menunjukkan place expression gitu. Terus yang keempat itu ketika comparison itu. She is taller than bisa she is taller than I. Ini boleh. Atau kalau mau biasa aja, she is taller than I am, boleh juga. She is taller than me, boleh juga. Jadi kalau yang comparison ini sebenarnya boleh
gimana aja ya, bolak-balik ada 3 versi. Jadi boleh dibalik subjek sama verb, boleh nggak dibalik juga atau langsung aja sama subjeknya. She is taller than I, she is taller than I am, she is taller than me, itu sama aja kayak gitu. Terus yang terakhir itu yang terakhir itu ketika kalimatnya tuh if kondisional. Ya, kita pakai yang tipe kedua ya. Nah, dia bisa dibalik kalau semisal kita pakai HWS, had, was, sama should, ya. If I, oh sorry. Nah, cara kan aslinya kalimatnya gini. If I were a queen, ya misalnya, okay, I would rule the world. Misalnya begini. Nah, ini bisa dibalik jadi gini. Were I a queen, I would bla bla bla. Terusin sama gitu. Jadi if-nya dihilangin, subjek sama verb-nya itu dibalik. Nah, kita lihat lagi di nomor 7. Apa quantity of radioactive material is made when does the hydrogen bomb explode? Apakah dia bentuk pertanyaan? Bukan. Apakah ada kalimat negatif atau kata negatif? Tidak ada. Ataukah menunjukkan tempat? Juga tidak. Terus comparison? Bukan. If conditional? Juga bukan. Jadi tidak ada alasan mengapa dia harus dibalik. Jadi otomatis this ya. Number 8, genes have several alternative forms or alleles which are produced by mutation. Okay, genes have several alternative form. Ini udah jelas ya yang mana? Yang ini form. Karena apa? Kan several. Harusnya forms. Oke, jadi harusnya banyak. A star that has used up its energy and has lost its heat became a black corpse. Ini yang salah, kira-kira coba tebak yang mana? A, B, C, D. Yup, yang salah adalah D. Oke, kenapa? Tensisnya tidak cocok ya teman-teman ya. Gitu, kita lihat star, subject, has. Nah, ini verbnya kan. Has used up its energy and has lost. Ini juga verb lagi karena ada N-nya, jadi nggak apa-apa. Has lost its heat. Nah, harusnya ini becomes. Oke, harusnya sama-sama present juga. Jadi nggak boleh kalimat kayak gini, kalau nggak ada alasan spesifik, tiba-tiba tensesnya berubah, itu juga nggak boleh, harus disamain. Each line of poetry written in blank verse has 10 syllables, which are alternately stressed and unstressed. Ini kayaknya kalau nggak salah skill berapa ya? Aku juga lupa skillnya keberapa. Udah dijelasin juga di salah satu video ini menerangkan tentang subject verb agreement. Jadi kalau semisal teman-teman nemuin kata each and then no, each, no, and then every, ya, everyone, everything, and not everything, everyone, ya, everything, no one, nobody, someone, something, itu dianggapnya sebagai single. Berarti ini juga harusnya single each line. Oke, nah apalagi di sini pakainya has. Sudah pasti ini pasti single. Itu aja teman-teman. Thank you so much. So that's all for today. See you in the next video. Bye.